Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 15, Kenshin, yang membantu temannya Kaori, dalam memindahkan mobil Lamborghini. Kenshin pun di mata Kaori, langsung menjadi perhatian. Begitu pula dengan Anita, karena Kenshin yang cleaning service. Kok bisa mengemudikan mobil mewah pula. Tak hanya itu, Kenshin juga bisa menyetingnya. Jadinya Anita pun terheran. Lalu dirinya bilang ke Kaori, Kaori, aku coba dulu ya. Anita masuk mobil itu, lalu menyalakan mesinnya, dan langsung saja terasa seperti sebelumnya, tak ada hal yang membuat panik. Sementara Kaori yang berdiri di luar mobil. Secara tak sengaja, Kaori itu berdekatan dengan Kenshin, yang memakai seragam cleaning service. Pandangan mereka ke arah yang sama, melihat mobil yang di depannya, yang sedang dinyalakan Anita. Anita sendiri yang di dalam itu. Secara tak sengaja, melihat Kenshin dan Kaori dari kaca spion jendela, tiba-tiba hatinya merasa, kok mereka nampak serasi. Anita pun membaca nama yang terpasang di baju kerja. Temannya bertuliskan Kaori, dan cleaning service bertuliskan Kenshin. Mereka berdiri berdampingan. Anita pun dengan diam-diam, lalu memfoto keduanya, lewat kaca spion, yang ada di sebelah kanan. Kaori sendiri, yang berdekatan bersama Kenshin. Tentu saja hal yang demikian menjadi pusat perhatian oleh para pegawai yang lagi istirahat. Banyak dari mereka yang melihatnya, termasuk pula temannya Mary, memperhatikan juga, melihatnya diam-diam, tak ingin melepaskan kesempatan. Temannya Mary itu, lalu merekamnya, memfoto Kenshin dan Kaori, untuk dikirimkan ke Mary. Alhasil, hal itu, pasti akan disebarkan, menjadi berita yang tak baik. Kemudian Anita membuka pintu mobilnya. Ia bilang ke Kaori, say, ayo masuk, kita berangkat. Sembari tersenyum Anita pun bicara, Mas, terima kasih banyak ya udah membantu kita. Kaori pun demikian. Ia bilang ke Kenshin, makasih juga ya Mas. Aku berangkat dulu ya. Kenshin menjawabnya, iya Mbak, hati-hati. Lalu Kaori pun masuk ke dalam mobil. Ia bersama temannya meninggalkan tempat parkiran. Di saat itu, Kenshin tak sengaja melihat kartu nama yang ada di bawahnya. Kenshin mengambilnya, lalu dibacanya nama Kaori yang tertera di situ bersama nomor teleponnya. Kenshin lalu memasukkan ke dalam sakunya. Ia kemudian duduk lagi ke tempat semula. Kaori yang bersama Anita, mereka pun nampak saling bicara. Anita itu berkata, Kaori, kamu merasa aneh nggak? Masa dia yang kerja cleaning service itu bisa mengemudikan Lamborghini? Kagak masuk akal banget Kaori. Dari mana dia belajar? Kok seperti hafal sekali? Padahal kerjanya seperti itu. Kaori menjawabnya, mungkin dia pernah jadi sopir kali Anita. Atau temannya ada yang punya. Anita pun menyahutnya, kalau hal seperti itu, aku rasa nggak mungkin Kaori. Coba aja lu bayangin, masa sopir dipegangin Lamborghini? Terus kalaupun temannya ada yang punya, berarti temannya itu orang kaya. Masa dia kerja cleaning service? Kan bisa ikut temannya, atau paling enggak, dicarikan kerja yang bonafit. Kaori mendengarnya, ia pun merasa, ada benarnya juga, apa yang dikatakan Anita. Kaori jadi berpikir sejenak. Di tengah itu temannya malah bicara, oh ya Kaori, maaf sebelumnya. Aku tadi melihat kamu, yang berdiri berdekatan dengan pria itu. Jujur nih Kaori, aku melihat kamu serasi banget. Maaf ya Kaori, nggak bermaksud merendahin, yang seperti disebut grup WhatsApp. Terlepas kerjanya cleaning service, aku memperhatikan tadi, dia cowok yang cakep. Meski aku sebelumnya bilang, gak suka sama dia, tapi pas lihat kamu berdiri sama cowok itu, kok rasanya lain. Kaori menjawabnya, kamu Anita ada-ada aja. Kaori sambil tersenyum. Kemudian ia bertanya, oh ya entar Anita, jangan lama-lama ya, kalau di restoran, entar terlambat masuk kerja. Meski Kaori mengalihkan pembicaraan, namun hatinya merasakan, berdiri sama cleaning service itu memang lain rasanya. Kaori pun mengalihkan pandangannya ke arah jalan-jalan, sambil memikirkan Kenshin, yang serasa aneh baginya. Sementara, si Mary yang di kantornya, ia membuka handphone, lalu dilihatnya ada pesan. Rupanya itu foto Kenshin dan Kaori.
yang dikirim temannya. Mary pun sempat terkejut, namun senang melihatnya. Ia lalu mengeditnya. Diberi tulisan yang berbunyi, "Waduh, ternyata benar. Ada cleaning service yang pacaran sama pegawai kantor. Ini nih buktinya. Kalian lihat sendiri, kan cleaning service-nya bersama cewek ini. Kalau ini benaran, bisa dilaporin nih ke atasan. Melanggar peraturan kerja, pacaran di kompleks perusahaan. Ini foto buktinya. Jangan kaget kalian." Foto Kenshin dan Kaori yang berdiri di tempat parkiran disebar lagi oleh Mary di grup-grup WhatsApp pekerja. Jadinya, para pegawai yang lagi istirahat langsung saja melihatnya. Mereka pun terheran-heran. Kok bisa Mbak Kaori yang cantik dekat-dekat dengan cleaning service? Foto itu pun banyak dipercaya. Dan tentu saja, para penggemarnya Kaori banyak yang marah, merasa cemburu. Beberapa di antaranya pun ingin menemui Kenshin untuk membuat perhitungan selepas kerja nanti di lain tempat di gedung utama perusahaan ini. Persiapan untuk menyambut orang penting yang dikenal dengan sebutan bos besar kini telah selesai. Tempatnya nampak luas, kursi dan meja tertata rapi. Karena ayahnya Kenshin dijadwalkan besok akan datang ke sini, dan Kaori yang sudah sampai restoran, ia pun diperkenalkan oleh teman cowoknya Anita yang bernama Renaldi. Kaori pun menyebut namanya, dan Renaldi langsung suka. Ia melihat kecantikan Kaori yang luar biasa, namun dirinya masih melakukan pendekatan. Di tengah itu Anita melihat handphonenya, nampak foto Kaori ada di WhatsApp. Menjadi perbincangan lagi, karena berdiri bersama cleaning service. Anita itu pun memperlihatkan ke Kaori banyak komentar-komentar yang bernada miring, menjelekkan dirinya, dan tentu saja membicarakan Kenshin. Kaori pun seperti sebelumnya, merasa tak terganggu. Beberapa saat kemudian, Kaori dan Anita keluar dari restoran, akan kembali lagi bekerja. Saat tiba di perusahaan, Kaori sempat bertemu Mary dan temannya. Saat itu ada di halaman parkiran. Mary berkata ke temannya, "Aduh teman-teman, katanya wanita cantik, tapi cowoknya cleaning service. Apa nggak laku ya dia? Gak bisa cari pria yang lebih kaya?" Temannya Mary menjawabnya, "Ya tentu gak laku gitu. Itu lihat aja di WhatsApp buktinya. Cowoknya aja, benar-benar cleaning service." Kaori pun merasa dihina. Dan tepat saat itu, masih ada Kenshin yang bekerja. Kenshin pun mendengar semua, meski ia juga direndahkan. Kenshin tak marah, ia hanya diam saja, sembari menyapu lantai. Kemudian Kaori, yang disinggung Mary, malah menjawabnya, "Lebih baik cowoknya cleaning service. Asal dia baik hati, daripada punya cowok kaya, tapi gak punya empati, suka pamer-pamerin harta." Dan Kaori berjalan, meninggalkan tempat itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.